Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum, anak-anakku semua siswa kelas 3B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita masih bisa belajar bersama dalam kompetensi dasar 3.4, memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Nah, ingat ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan ya. Jika badan kita bugar, maka kita tidak akan cepat merasa lelah dalam melakukan aktivitas. Di kelas 3 kita mempelajari 4 latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Latihan keseimbangan, kelenturan, kelincahan, dan daya tahan. Nah, kita sudah menyelesaikan 2 ya, dan ini yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerak dari satu posisi ke posisi lain dengan koordinasi yang baik. Ya, dengan berlatih kelincahan kita bisa mengendalikan gerakan kita dengan baik. Ya, lincah ya. Jadi kita bisa merubah arah dengan cepat ya tanpa kehilangan koordinasi atau keseimbangan. Di antara latihan untuk meningkatkan kelincahan adalah lari satelran dan lari zigzag. Nah, untuk latihan kelincahan dalam permainan ya, kita bisa melakukan dalam aktivitas permainan bentengan. Kalian pernah melakukan permainan bentengan? Nah, ya jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kita membagi dulu menjadi 2 kelompok yang sama banyaknya. Misalkan 4 dengan 4 ya. Setiap kelompok memilih salah satu tempat sebagai benteng. Nah, boleh berupa tiang ya, pohon atau benda lainnya yang dia kuat gitu ya, yang dia tetap di situ. Setiap kelompok harus menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuhnya ya. Setelah menyentuhnya, teriakan kata benteng. Nah, tapi ingat ketika menyentuh tidak boleh terkena kelompok lain gitu ya. Nah, permainan dimulai dengan salah satu pemain keluar dari benteng ya. Lalu anggota tim lawan akan berusaha mengejar dan menyentuh orang tersebut. Nah, jangan sampai terkena ya. Jika terkejar atau tersentuh, pemain ya yang tadi menyerang ditawan ya di samping benteng lawan ya, karena kena makanya jangan sampai kena. Untuk menghindari, pemain biasanya berlari atau kembali ke bentengnya sendiri ya dengan menghindar ya. Pemain lain juga dapat mengejar pemain lawan yang mengejar. Setelah saling mengejar, pemain harus segera kembali ke benteng masing-masing. Nah itu ya. Pemain yang ditawan dapat diselamatkan jika disentuh teman satu kelompoknya. Pemain kedua benteng harus saling mengejar dan menawan tim lawan, namun benteng tidak boleh kosong ya. Jika benteng kosong, maka benteng akan diambil alih oleh tim lawan dan bisa kalah ya. Dalam permainan ini terdapat kegiatan saling berlari mengejar ya dan menghindar. Nah, sehingga dibutuhkan kelincahan agar tidak sampai tersentuh atau tertawan lawan ya. Jadi yang satu berlari ya, yang satu menghindar. Nah, itu kan tentu butuh kelincahan yang baik supaya tidak mudah disentuh lawan. Nah, yang keempat adalah latihan ketahanan atau daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh atau anggota tubuh dalam waktu yang lama atau tempo tertentu tanpa merasa lelah ya, tanpa terlalu merasa lelah. Jadi kita beraktivitas yang lama ya. Misalnya apa? Jogging ya, berlari ya, tidak mudah lelah ya. Dengan berlatih daya tahan, tubuh menjadi tahan terhadap aktivitas berat ya, maupun bergerak dengan tempo cepat tanpa mengalami kelelahan ya yang berlebihan. Bentuk latihan kelincahan ya, daya tahan otot misalnya. Kalau kalian itu
ini contoh di sini adalah angkat beban. Namun untuk umur kalian bisa dengan tubuh kalian sendiri ya. Jadi bebannya itu tubuh kalian sendiri. Misalnya apa? Ya push up ya dan sebagainya. Kemudian daya tahan jantung. Ya contohnya apa? Berlari, melompat ya dan sebagainya ya. Nah, ini contoh latihan daya tahan otot dan daya tahan jantung. Tadi apa daya tahan jantung? Contohnya daya tahan otot ya dengan mengangkat beban tubuh kalian sendiri. Bisa push up, bisa sit up atau yang lainnya. Nah, kemudian lompat tali. Nah, lompat tali ini juga salah satu latihan untuk meningkatkan daya tahan ya. Ya, itu dengan memutar-mutarkan. Ya, latihan lompat tali ini untuk meningkatkan kekuatan jantung, ya, paru-paru dan juga kekuatan kaki. Kemudian naik turun tangga ya. Ini juga untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai ya. Tungkai. Nah, jadi kalian naik turun bangku ya, kanan naik, kiri naik, turun kiri dulu, kemudian kanan naik lagi, kiri, kemudian kanan. Nah gitu ya, naik turun bangku. Nah kemudian tugas praktik ya. Pilih dan praktekkan salah satu latihan kebugaran ya. Ya contohnya misalnya tadi naik turun bangku ya, latihan daya tahan naik turun bangku ya. Kemudian tulis nama lengkap, kelas dan nama latihan. Kirimkan maksimal hari Rabu ya, 24 November 2021 ya. Nanti lewat Telegram ya. Kemudian pekan depan kita ulangan harian. Demikian dari Ustaz Afif. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.